Hari ini resep yang akan saya share itu adalah martabak tapi tanpa telur. Jadi dulu pernah saya share martabak dengan telur. Waktu itu adonan tidak didiamkan terlalu lama ya. Kemudian ini saya temukan tidak sengaja. Waktu itu saya bikin martabak dan tiba-tiba ada urusan di adonannya, itu kemudian saya tinggal di atas meja gitu ya, saya tinggal sampai sekitar 8 jam kemudian saya baru bisa bikin. Nah, waktu itu justru hasilnya malah bagus. Kemudian saya coba dengan tanpa telur, ternyata juga hasilnya bagus. Jadi kuncinya itu harus didiamkan agak lama, sekitar minimal 3 jam, paling lama 12 jam. Jadi sekitar yang paling bagus itu sekitar 6-8 jam. Ini tadi saya bikin 3 jam karena saya harus pergi. Nah, resepnya gampang sekali, bahannya juga gampang, tapi rasanya enak. Jadi bikin apa aja yang ada di rumah, ya. Nah, ini adalah martabak. Kalian mau tahu caranya gimana? Bahannya apa aja? Yuk, kita dapur sekarang. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk martabak manis atau hoklopan tapi tanpa telur. Yang dulu di sekitar sini bisa ketemu linknya ya. Yang dulu resep martabaknya ada telurnya 1, tapi kali ini tanpa telur sama sekali. Bahannya cuma dikit sekali, gampang. Tapi kali ini saya mau bikin yang pandan, bukan apa-apa selain karena saya suka. Juga kalau nanti dimasak, yang pandan itu sarangnya lebih jelas di video daripada saya bikin hanya putih. Jadi bahannya ya kita sebutkan: tepung terigu biasa protein sedang, all purpose flour itu 250 gram atau 1/3/4 cup. Ingat ya, kalau kalian pakai cup, cupnya itu harus peres, bener-bener peres, dan tepungnya di fluff. Itu 1/3/4 cup atau 250 gram. Kemudian gulanya ini 50 gram atau 1/4 cup. Ya, airnya 300 ml. Gampang lah kalau mili, kalau kalian pakai mili kan tentunya ini ada cup, ada mili juga. Kalau cup ya di sini 1,5 cup, tulisannya 300 ml 1,5 cup. Ada garam dan pasta pandan, juga saya akan pakai sedikit vanila. Vanila ini opsional ya, seperti pandan juga opsional. Jadi bahannya yang utama itu adalah tepung, gula, garam, dan air. Nah, sekarang ini semua di mix dulu. Nanti setelah ini halus, baru ditambahkan baking powder dan baking soda. Untuk membuat adonannya, kita campur di mangkok ya, 1 mangkok. Tidak perlu pakai mixer. Itu yang perlu saya tekankan. Tapi kalau kalian tidak pakai mixer, tapi pakai whisk biasa atau sendok atau apapun juga, kalian harus pukul-pukul itu paling tidak 10 menit. Kalau pakai mixer itu pun dikocok sampai sekitar 8 menitan, 5-8 menit sampai adonannya tuh halus bener. Jadi itu yang dilakukan. Jadi yang sebetulnya kesulitan yang paling sulit, paling berat itu adalah memukul-mukul adonan itu, mengocok dengan cepat. Karena itu saya menggunakan mixer. Kita campur ya. Ini tepung terigu, gula, garam. Campur dulu. Saya masukkan vanilanya. Siapkan. Kalau pakai mixer itu memang lebih gampang, tapi kalau kalian tidak ada mixer ya tetap bisa bikin gitu loh. Tapi dengan mixer lebih cepat dan hemat tenaga tentunya ya.
Jadi sekarang kita kocok, kita tambahkan air sedikit demi sedikit supaya gampang mengocoknya. Ini sudah 5 menit. Sekarang saya akan masukkan pasta pandannya. Diaduk lagi karena udah pakai mixer, kenapa harus pakai tangan? Dikira-kira aja. Jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit. Sekarang kita masukkan baking powder. Baking soda, masing-masing sekitar setengah sendok teh aja ya, nggak banyak, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak baking soda itu juga pahit nanti. Nah sekarang kita aduk lagi sampai rata. Adonan ini akan saya tutup dengan plastik wrap ya. Jadi saya tutup dengan plastik wrap nanti. Kemudian saya diamkan antara 3 sampai 12 jam. Ya, artinya paling sedikit minimal 3 jam dimasak atau sampai maksimal 12 jam. Tidak di kulkas, bukan di kulkas tapi di atas counter aja ya. Di atas counter atau meja atau apa, jadi suhu ruang. Nah ini ditutup plastik. Kita akan ketemu setelah beberapa jam nanti. 3 hours later. Nah ini udah 3 jam ya. Ini 3 jam. Bisa lebih lama sebetulnya. Cuman nah dia kelihatan agak berbuih gini. Diaduk aja. Saya biasanya tambah sedikit air, sedikit aja, paling sekitar 50 ml, jadi supaya dia lebih encer. Untuk memudahkan nuang ke wajannya, itu saya taruh di gelas ukuran seperti ini. Sekarang kita panaskan wajannya menggunakan wajan anti lengket biasa dengan api sedang ya. Itu dipanaskan sampai wajannya terasa panas, baru kita tuang adonannya. Untuk wajan ukuran ini itu saya gunakan separuh, dan ini wajannya nggak terlalu besar ya. Itu separuh supaya agak tebal sedikit, ada kelihatan ketebalannya ya. Kita masak dengan api sedang, diputar-putar aja untuk mendapatkan pinggiran martabak seperti yang kita dapatkan di pinggir jalan itu. Nah, dimasak dengan api sedang. Kalau buihnya sudah mulai pecah seperti ini, itu mulai kita taburi atasnya dengan gula pasir. Nah, itu dengan gula pasir sedikit saja, hanya untuk membantu buih-buihnya itu pecah lebih cepat.
Setelah kita taburi dengan gula pasir seperti ini, ya. Setelah kita taburi, kita tutup dan kita biarkan sampai matang. Jadi kita tutup wajannya dan kita biarkan sampai matang. Nah, martabaknya sudah matang. Sekarang kita olesi dengan butter sebelum kita angkat. Ini saya butternya karena dingin, saya cairkan di microwave, terlalu cair. Tapi nggak menjadi masalah. Boleh margarin, boleh butter. Ini karena saya adanya butter, saya pakai butter. Itu diolesin seluruh permukaannya, sesuka hati ya, sebanyak yang kalian mau. Dengan butter atau margarin. Susu kental manis untuk isi itu bebas ya, maksudnya mau dikasih kacang, susu kental manis, ini apa yang ada aja di rumah sih. Ini kalau didiamkan lebih lama lagi, seperti 6 atau 8 jam, itu seratnya lebih bagus. Ini dari pengalaman saya sih, tadinya saya nggak tahu. Nah, itu tadi resep dari martabak, ini tanpa telur ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Terima kasih untuk para subscriber, dan yang belum subscribe, please subscribe, ditekan tombol notifikasinya, di share, dan give me thumbs up. So, bye, see you in the next recipe.